Selamat pagi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 15. Sampai dengan halaman 22. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 8. Sampai dengan halaman 10. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh ciri-ciri fisik dan tubuh dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap yang harus diterapkan dalam perbedaan dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang melakukan permainan menjaring ikan ya anak. Mereka bermain di kolam renang. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini, mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Ali dan teman-temannya. Mereka sedang bermain menjaring ikan di dalam kolam renang ya anak-anak. Kemudian air di dalam kolam renang tersebut dangkal ya anak-anak. Nah, dalam permainan menjaring ikan, berikut ini ada gerakan berjalan di air. Silakan anak-anak perhatikan gambar Beni berikut ini. Nah, posisi tubuh saat jalan kaki di dalam air adalah punggung lurus dan bahu tegak. Kemudian, dengan punggung yang lurus ini mengharuskan otot perut kita akan melawan tekanan air saat bergerak maju ke depan ya anak. Kemudian untuk posisi kaki, melangkahlah seperti biasa dengan tumit menginjak lantai kolam terlebih dahulu, baru jari kaki menyentuh lantai kolam. Dalam setiap gerakan melangkah, angkat juga lutut kita lebih tinggi untuk melibatkan otot perut lagi. Nah, selanjutnya ayunkan juga tangan kita selama berjalan di bawah air. Ketika kaki kiri melangkah ke depan, kemudian tangan kanan yang diayunkan ke depan ya anak. Begitu juga sebaliknya ketika kaki kanan melangkah ke depan, yang diayunkan tangan kiri ya anak.
Anak-anak, bagaimana cara bermain menjaring ikan di air? Dalam permainan menjaring ikan, harus ada yang menjadi ikan dan jaring. Ikan harus berlari menghindari jaring. Jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak menyimak sebuah cerita tentang dongeng ular dan tikus. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa, jawab tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata si ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu," jawab tikus. "Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah kita lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia.
kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Cerita ini ditulis oleh Nurgaini Solihati tahun 2007. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng tentang ular dan tikus pasir ya, anak. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng? Ya, benar. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Anak-anak, salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Dongeng fabel ada ciri-cirinya. Anak-anak, silakan kalian menyimak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Seperti contoh dongeng tadi, ceritanya tentang tikus dan ular ya anak. Kemudian, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Selanjutnya, memiliki alur cerita. Kemudian, memiliki pesan-pesan kebaikan atau pesan moral di dalam ceritanya. Anak-anak, dalam dongeng ada unsur-unsur, misalnya tokoh. Nah, yang dimaksudkan dengan tokoh adalah yang berperan dalam cerita tersebut ya anak. Kemudian latar. Yang dimaksud dengan latar adalah tempat terjadinya dongeng. Seperti dongeng tikus dan ular tadi, tokohnya ada dua, ular dan tikus. Kemudian tempat terjadinya dongeng tersebut atau peristiwa tersebut adalah di padang pasir ya anak. Kemudian watak. Yang dimaksud dengan watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Selanjutnya amanat. Nah, yang dimaksudkan dengan amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng ya anak. Anak-anak, berikut ini silakan kalian perhatikan gambar. Di sini ada ketiga anak. Nah, anak yang sebelah kiri berkata, "Nama saya Niko, rambut saya lurus dan pendek berwarna coklat." Kemudian anak yang di tengah berkata, "Nama saya Budi, rambut saya pendek, lurus dan berwarna kuning." Kemudian anak yang di sebelah kanan berkata, "Nama saya Meli, rambut saya berwarna coklat muda." Walaupun kami berbeda karakteristik tubuh, kami tetap rukun, kata Niko. Kemudian kami saling menghormati dan tidak mengejek, kata Budi. Kami juga selalu bermain bersama meskipun memiliki perbedaan. Perbedaan itu indah loh, kata Meli. Anak-anak, setiap orang memiliki ciri khas yang dapat dirasakan langsung, yaitu ciri tubuh dan ciri fisik. Misalnya, warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, kemudian perbedaan agama. Anak-anak, meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun. Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sikap yang harus kita miliki meskipun memiliki perbedaan dengan teman kita, yaitu kita hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Kemudian tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan kegiatan agamanya.
Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh ciri-ciri fisik dan tubuh, yaitu pertama, warna kulit, kemudian yang kedua, tinggi badan, yang ketiga, bentuk rambut, dan yang keempat, perbedaan agama. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh sikap yang harus diterapkan dalam perbedaan, yaitu pertama, hidup rukun dengan semua orang. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan kegiatan agamanya. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang kedua ya anak. Silakan ambil sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.